Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, termasuk kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini? Ternyata dijelaskan dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, illa adalah kalimat mustasnayat, pengecualian. Rahmatan lil alamin memiliki makna rahmat itu ar-rahim, bisa memiliki makna ar-riqatu wa ta'ampub, kasih sayang dan lemah lembut, karena Nabi SAW lemah lembut. Bahkan disebutkan lil alamin, dalam tafsir dimaknai lil insi wal jinni bika. Nah, ada yang bertanya, siapa sebetulnya yang pertama kali memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada versi yang menyatakan yang pertama kali memperingati maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sanad Qatadah, disebutkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari itu yaumun nulidtu, pada hari itu saya dilahirkan, wa yaumun yub'asu, dan pada waktu itu saya diutus, bahkan wa unzila fihi, dan pada hari itu Allah menurunkan wahyu, yaitu pada hari itu juga. Ala kulli hal, berarti karena Nabi sendiri mengistimewakan kelahirannya dengan cara berpuasa, umat Islam pun akhirnya berpuasa juga dengan puasa Yaumul Isnain. Bahkan kata Nabi SAW, puasa Senin dan Kamis, maka memberikan sesuatu yang luar biasa. Nanti kata Nabi SAW, saat kami berpuasa maka ada suatu keberkahan. Bahkan disebutkan sumu tasihu, berpuasalah kamu sekalian, pasti kalian akan sehat. Ada riwayat dalam As-Sama'il Muhammadiyah, kisah bagaimana tentang kelahiran Nabi SAW. Bukankah ya Allah abadikan ada pasukan gajah yang Allah telah tegaskan dalam surah Fil, yaitu disebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil. Bicara tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diantara ditandai ada pasukan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Itu peristiwa dalam berbagai ahli sejarah menyatakan, ada yang menyatakan 570 Masehi, ada yang menyatakan juga tahun gajah 571. Ala kulli hal, bahwa Nabi SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi SAW yang Allah abadikan, dimuliakan, sampai-sampai bukan hanya Nabi sendiri yang mengagungkan kelahiran Nabi, bahkan Nabi SAW menyeru kita untuk membaca sholawat. Maka dalam peringatan Maulid tidak hanya kita mengingat sirah nabawiyah, kita berselawat, kita bersedekah, juga ada ceramah agama. Nah, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyeru, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah menegaskan dalam firman-Nya tersebut, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam tafsir maknanya adalah Allah memberikan rahmat, malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bersalawatlah. Shallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah sendiri dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlakul karimah. Apa makna la'ala khuluqin 'azim? Ternyata dimaknai dalam tafsir ai dinillah, itu dalam ajaran agama Islam. Fi khuluqin 'azim, itu dalam akhlakul karimah. Nah, ada juga yang menyatakan bicara tentang perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi cara merayakannya dengan berpuasa. Ada juga riwayat yang menyatakan ada di dinasti Fatimiyah. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa di zamannya Sultan Mughaffar atau dikenal dengan Abu Sa'id. Inilah peristiwa yang besar-besaran yang sampai mengundang orang, dikasih makan, dijamu luar biasa, diundang penceramah, bahkan dikasih hadiah. Nah, dalam riwayat disebutkan kurang lebih itu yang namanya Abu Sa'id atau Sultan Mughaffar, Raja Irbil, yaitu dari Irak. Ada yang menyatakan bahwa Sultan ini bersedekah sampai 300.000 dinar. Masya Allah. 1 dinar kalau kita lihat, kalau kita ekuivalenkan dengan rupiah, 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau 1 gram hampir 900 ribuan, anggap sejuta. Sejuta kali 4,25 gram emas kurang lebih 4.250.000 1 dinar. Ini bayangkan 300.000 dinar. Kalau kita pakai kalkulator nggak muat itu hitung-hitungnya. 300.000 dinar dikali 4.250.000. Maka ketemu angka hampir 13 triliunan, bahkan ada kalau pakai ekuivalen lagi dikatakan 14 triliunan dan lain sebagainya. Ini di zamannya Mughaffar atau Abu Sa'id. Bahkan ada juga yang menyatakan di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu panglima perang karena umat Islam saat perang salib loyo. Maka ada ide bagaimana memberikan semangat untuk mereka berjuang, untuk dihadirkanlah salawat-salawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bahkan ada yang mencatat yang dikenal dengan Maulid Al-Barjanji. Di antaranya disebutkan bahwa ada yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi dilahirkan. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam sahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Nah, ternyata dalam Al-Barjanji disebutkan walamma tamma min hamli, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibunya adalah Aminah. Bahkan ada juga ulama kita bikin qasidah yang Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, begitu. Bahkan disebutkan lagi Abu Thalib adalah pamannya Abdul Muthalib, kakeknya. Maka disebutkanlah walamma tamma min hamli sallallahu alaihi wasallam sahrani ala mashhur aqwal marwiyah, ketika dalam kandungan tubiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, ayahnya yaitu Abdullah meninggal dunia. Berarti Nabi belum dilahirkan, Nabi sudah dalam keadaan yatim. Bahkan bicara tentang kelahiran Nabi yang sangat luar biasa. Oh, kemudian ada juga Maulid Diba, Maulid sekarang ada juga Maulid Diyaul Lami yang memberikan gambaran tentang sejarah. Maka dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah ternyata Al-Imam At-Tirmidzi mengungkapkan betapa mulianya, luhurnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'anul Karim disebutkanlah dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah cinta kepada Nabi,
mudah kita mengucapkan kalimat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca salawat saya satu saja, maka Allah bersalawat untuknya. Ada gipen pahala 10 kali lipat. Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asrah. Orang yang baca salawat satu, ganjarannya adalah 10 kali lipat. Kalau kita menyebutkan nama-nama yang lainnya, nggak ada pahalanya. Nabi Adam nggak ada pahalanya, Nabi Isa dan sebagainya. Tapi kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat langsung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran ada keluhuran akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menarik. Maka disebutkan tuh bahwa kalau Allah memanggil nama Nabi lainnya, maka disebutkan namanya, ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah. Disebutlah nama Nabi Adam. Bahkan wa kallamullahu Musa taklima. Tapi kalau menyebut nama Nabi Muhammad, yang diambil, yang dipanggil oleh Allah adalah pangkatnya, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Oleh karenanya bicara tentang sejarah bagaimana kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilahirkan ke muka bumi ini, disebutkan innama bu'istu litammima makarim al akhlak. Sudah semestinya kita lagi dimanapun kita berada, bentuk cinta kita kepada Nabi, jangan lupa gemar baca salawat. Bahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Apa makna uswatun hasanah? Dalam tafsir dimaknai iktadaitum bihi fi sama'ilihi. Kamu mengikuti contoh dalam akhlak Nabi, dalam karakternya yang sangat sempurna, fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa alihi, dalam perbuatan Nabi, wa ahwalihi, dan karakter Nabi yang lainnya, bahkan wa fi sabrihi, dalam kesabarannya, wastibarihi, ketabarannya, bahkan wajtihadihi, dalam kesungguhannya, wa fi qiyadatihi, di dalam kesungguh-sungguhannya. Mudah-mudahan mengingat Allah berarti ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Jangan lupa kita gemar salawat, bersedekah, bahkan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dengan menjunjung, mencontoh teladan dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.